Perkenalkan, nama saya Reska Amanda Gunawati dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis, pengertian dan peran korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam arti bahasa Inggris, atau correspondentis dari bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Surat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi bisa ditulis atau diketik dalam secara kertas atau konvensional, atau dapat pula berupa surat elektronik atau email. Korespondensi atau kegiatan surat menyurat menjadi bagian dari kehidupan organisasi bisnis sehari-hari. Korespondensi dalam bisnis memiliki peran sebagai berikut. 1. Menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. 2. Menciptakan kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, menyebarkan kegiatan. Ada pengertian surat dan surat bisnis. Kata surat berasal dari bahasa Arab, yaitu surah, yang berarti surat, suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis kepada orang lain. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan penyelenggaraannya bisnis. Berikut ini adalah fungsi dari surat bisnis, antara lain: pertama, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Dan yang keempat, alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. Yang kelima, buku sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin, pendirian usaha, surat kepanitiaan usaha, dan surat penggabungan usaha atau merger. Dan yang terakhir, yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan surat menurut wujudnya, yaitu ada surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram atau telex, terus memorandum atau memo dan nota, dan surat tanda bukti. Yang kedua, pengelompokan surat menurut pemakaiannya, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga, pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju, yaitu ada surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang keempat, pengelompokan surat menurut sifatnya, yaitu ada surat biasa, surat konfidensial atau terbatas, dan ada surat rahasia. Yang kelima, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Ada surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Dan yang keenam, pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Secara umum, bagian surat baik untuk dinas ataupun bisnis mencakup beberapa komponen penting, antara lain ada kepala surat atau kop surat, letterhead, yang ada juga tanggal surat atau date, ada juga nomor lampiran dan perihal, member, enclosed,
dan subjek. Dan yang terakhir, ada alamat tujuan, inside address. Ada juga salam pembuka, salutation. Ada juga salam pembuka, salutation. Ada paragraf pembuka, first paragraph. Ada juga paragraf isi atau body paragraph. Ada lagi paragraf penutup, close paragraph, salam penutup, complimentary close, tanda tangan, signature, nama jelas penanda tangan, name and title, tembusan, notation, dan inisial. Bahasa surat melalui penggunaan bahasa tulis yang dituangkan dalam sebuah surat, bagaimana alur pemikiran seseorang secara langsung dapat dipahami, termasuk bagaimana alur pemikiran seseorang, termasuk sejauh mana respek pengiriman surat kepada pihak lain. Untuk surat resmi, surat dinas, hendaknya gunakan bahasa baku yang sesuai dengan ejaan. Format lipatan surat dan amplop. Ada beberapa bentuk lipatan surat yang lazim digunakan dalam dunia korespondensi bisnis, antara lain yaitu ada lipatan baku, lipatan setengah baku, lipatan akordeon, lipatan setengah akordeon, lipatan tunggal, lipatan ganda atau paralel, lipatan model Prancis, dan lipatan model Baron. Ada aneka bentuk amplop. Amplop dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, ukurannya, dan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, yaitu amplop biasa, amplop berjendela. Yang kedua, berdasarkan ukurannya, yaitu amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop besar, atau amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertal. Dan amplop kancing bertali. Dan yang ketiga, berdasarkan penggunaannya, yaitu amplop katalog, amplop mata berkait, amplop kancing bertali. Dan yang ketiga, berdasarkan penggunaannya, yaitu amplop katalog, amplop mata bertali, dan amplop kancing bertali. Adapun contoh-contoh surat berbisnis. Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh surat bisnis yang lazim kita jumpai dalam kehidupan bisnis sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, surat pengumuman, surat undangan RUPS, surat kuasa, dan surat perjanjian. Pengertian surat lamaran kerja, yaitu surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, and action atau AIDA. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja secara umum memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran kerja, antara lain yaitu dalam
1. Dalam menulis surat lamaran kerja sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan dan sederhana dan ringkas. Yang kedua, surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belasan. Yang kedua, surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau hal-hal yang cenderung merendahkan martabat pelamar sendiri. Yang ketiga, jika surat lamaran kerja disyaratkan harus ditulis Yang ketiga, jika surat lamaran kerja disyaratkan harus ditulis tangan, haruslah dengan tangan sendiri. Jangan meminta bantuan orang lain untuk menuliskannya. Risum atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemukakan poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Kemukakan hal-hal tersebut dengan perhatikan kerapian, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Adapun tentang cara pembuatan risum adalah mempersiapkan risum rencana perorganisasian dan masalah-masalah yang muncul dalam penulisan risum. Yang pertama, persiapan menulis risum, yaitu mencakup mencari informasi penting, dapat dilakukan dengan analisis iri dan analisis karir dan juga analisis pekerjaan. Perencanaan risum, pada dasarnya tujuan kita membuat risum adalah agar kita dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Dalam membuat risum sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Pembuatan risum perlu diingat bahwa risum yang baik menekankan bahwa kompabilitas, kualifikasi kita, dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, persyaratan risum mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja harus terdapat pernyataan secara jelas apa tujuan pembuatan risum tersebut. Hal-hal yang termasuk informasi pribadi atau personal antara lain yaitu ada pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, risum dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu antara lain ada risum kronologis, risum fungsional, dan risum kombinasi. Masalah dalam membuat risum. Beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan pembuatan risum antara lain yaitu pertama, risum dibuat terlalu panjang sehingga berkesan tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, risum ditulis selalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan risum kurang baik, inden tidak konsisten,
kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya, sehingga resume sulit dimengerti. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat bersifat sederhana atau simpel. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan yang lebih hafal lagi kesalahan penyusunan kalimat. Yang keenam, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi, dan bidang pekerjaan apa yang diminati atau yang diinginkan. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfidence, sehingga pembaca ragu-ragu terhadap resume yang dibuat. Yang kedelapan, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume, sehingga contoh, ia menyatakan mampu mengaplikasikan berbagai program komputer, tetapi setelah diuji ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Wawancara kerja, berapa yang mencakup yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja, antara lain yaitu arti pentingnya wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara, dan ucapan terima kasih setelah wawancara. Arti pentingnya wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat wawancara atau interview tersebut yakin akan kemampuannya. Saat memasuki ruang wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara, aspek-aspek kepribadiannya atau personality aspek yang akan dinilai mencangkup penampilan secara fisik, terus gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Persiapan wawancara sudah selayaknya bila mana harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena merupakan peluang emas untuk memasuki dunia kerja. Berikut ini berbagai hal yang perlu diperhatikan saat akan menghadapi wawancara kerja, yaitu harus melakukan datang lebih awal, bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, siapkan sertifikat, ijazah, atau surat berharga lainnya, tersenyum dengan wajar, berpakaian rapi dan sopan, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, tunggu sampai dipersilahkan masuk, dan ingat nama pewawancara dengan baik dan benar. Tatap dengan wajar pada saat diwawancarai, menunjukkan kemampuan diri yang tidak berlebihan, perhatikan dan pahami setiap pertanyaan, bicara yang jelas dan tegas, atur nada suara yang tepat, menunjukkan minat atau ketertarikan dan kesungguhan terhadap lembaga atau organisasi perusahaan yang dilamar, dan yang terakhir bersikap jujur dan langsung. Dan yang harus dihindari yaitu datang terlambat, terlihat atau nampak kesal karena menunggu lama, datang ke wawancara tanpa persiapan, berpenampilan berlebihan, membawa tas belanja atau sejenisnya saat memasuki ruang wawancara, mengajak teman atau keluarga saat wawancara, duduk sebelum dipersilahkan, meletakkan tas atau tangan di meja wawancara kerja, membungkuk, menundukkan kepala, bertopang dagu, melipat tangan di dada,
merokok atau mengulum permen saat wawancara, membuka atau memulai percakapan, memotong pembicaraan, melebih-lebihkan diri, membual, mengkritik diri sendiri, mengkritik atau menjelekkan atasan yang sekarang atau lama, memberikan informasi yang tidak relevan, memberikan kesan bahwa sangat membutuhkan pekerjaan, bertanya sekedarnya, emosional atau mudah tersinggung, dan yang terakhir menunjukkan kesan tidak sabar. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dan selama sesudah wawancara berikut, yaitu ada persiapannya, periksa peralatan yang tersedia, pelajari objektif dari wawancara, buat daftar pertanyaan dengan teori 5W1H, dan buatlah skala prioritas. Ada kalanya seorang narasumber tidak memiliki banyak waktu untuk wawancara karena berbagai alasan tertentu. Maka, buatlah skala prioritas dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Jika terjadi kemungkinan terburuk, setidaknya pertanyaan-pertanyaan yang penting sudah sempat dijawab oleh narasumber. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan selama wawancara. 1. Datanglah tepat waktu dan bukalah sesi wawancara dengan cara yang tepat. Dan berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Yang pertama, pastikan kebenaran data yang telah dicatat. Yang kedua, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, akhiri wawancara dengan apresiasi yang baik. Pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal berkaitan dengan kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dan non-bisnis adalah tujuan orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Straibel, dalam bukunya The Manager Guide to Effective Meeting, dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama rapat informasional, yang kedua rapat motivasi, dan yang terakhir rapat partisipatif. Berdasarkan tujuan, rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundingan. Kalau berdasarkan sifat, yaitu ada rapat formal, Kalau berdasarkan sifat, ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Kalau juga berdasarkan jangka waktu, ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Kalau berdasarkan nama, yaitu ada rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja. Menurut Oliver Seret dalam bukunya Conduction Effective Meeting, dalam Purwanto mengelompokkan rapat bisnis ke dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengarahan atau briefing. Kedua, rapat konsultasi atau advisory meeting. Yang ketiga, rapat commit meeting. Rapat dewan, council meeting. Dan yang terakhir, negosiasi. Tujuan rapat. Menurut Locker, dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skills. Menurut Locker, dalam bukunya Business Communication, yaitu
Building Critical Skill menyatakan bahwa rapat memiliki 6 tujuan, diantaranya yaitu berbagi informasi. Rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Rapat pengumpulan berbagai ide atau gagasan yang dikemukakan oleh peserta. Praktek pemimpin rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Ken Davis tahun 1988 yaitu 1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif. 2. Sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. 3. Memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan persahabatan. 40% jam kerja pimpinan dan manajemen perusahaan dipergunakan untuk memimpin atau menghadiri rapat. Jumlah jam kerja para eksekutif dan staf yang terpakai untuk menghindari rapat kerja setiap tahun cukup substansial. Sekian penjelasan tentang komunikasi bisnis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.